Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi di kuliah online pengantar teknologi informasi. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan di dalam penentuan salah satu parameter kemajuan sebuah bisnis dalam perusahaan, baik perusahaan secara pribadi atau perusahaan yang skala korporat begitu ya. Untuk kali ini sebenarnya banyak hal ya untuk materi itu. Contohnya seperti ini. Kalau Anda perhatikan, ini adalah sebuah aplikasi tentang CRM ya, Customer Relationship Management, tetapi juga terintegrasi dengan banyak hal. Karena di sini juga Project Management System, ya, tapi juga tergabung dengan CRM, Customer atau Client Relationship Management, sehingga seperti yang saya sampaikan tadi bahwa aplikasi seperti inilah yang sangat membantu di dalam mengukur kemajuan sebuah perusahaan begitu ya, atau sebuah usaha ya. Saya contohkan, saya punya beberapa klien ya, cuman ini klien yang terbaru terkini. Dia adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman tenaga-tenaga khusus ya, tenaga-tenaga terampil, skilled worker, well-trained worker, begitu yang dikirim ke Jepang. Nah, skema pekerjaannya adalah perusahaan ini itu dia akan melakukan pelatihan dulu di tempat dia, semacam short course ya, short training 3-6 bulan. Kemudian nanti dilakukan evaluasi, dan ketika beberapa orang ini dianggap layak untuk dikirim ke Jepang begitu ya. Karena dari Jepang sendiri juga sudah ada perusahaan mitra ya. Jadi bukan perusahaan pengguna tetapi perusahaan mitra. Istilahnya itu AO, Agent Organization. Kalau yang dari Indonesia itu SO ya, Sending Organization. Nah, dari sana nanti itu orang-orang yang dikirim ke Jepang itu nanti kemudian dia bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut ya. Tapi istilahnya kalau di Jepang ini magang, bukan seperti magang di dalam negeri ya. Di dalam negeri kan magang itu kan istilahnya honornya atau salary-nya itu sangat di bawah standar. Tapi kalau di Jepang itu luar biasa, salary mereka bisa puluhan juta per bulan ya, walaupun istilahnya magang begitu ya. Karena kalau kerja sendiri itu ada persyaratan-persyaratan khusus begitu. Kalau magang itu paling ya sekitar 2-3 tahun. Nah, kembali lagi ke inti ya. Dari perusahaan ini, klien saya ini, itu mengirim ke Jepang begitu ya, ke Jepang. Nah, kemudian dari perusahaan-perusahaan Jepang tadi itu, dia juga meminta garansi. Dia juga meminta garansi dari perusahaan pengirim jika ada kendala atau apa dengan orang-orang yang kita kirim, itu nanti harus ada garansi begitu. Nah, proses atau tanggung jawab ini, maka kemudian dari pihak perusahaan Jepang itu memberikan fee ke perusahaan pengirim tadi, semacam biaya support, maintenance, dan after sale service begitu. Nah, itu juga berikut dengan gajinya ya. Jadi yang perusahaan Jepang itu
modelnya adalah dia mengirim gaji karyawan itu ke perusahaan pengirim, kemudian perusahaan pengirim ini, katakanlah perusahaan YMG ya, saya sebut inisial saja. Perusahaan YMG ini nanti dia akan mendapatkan bulanan dari perusahaan Jepang, yaitu gaji dari orang-orang yang dikirim tadi. Jadi orang-orang tadi yang dikirim itu yang menggaji bukan perusahaan Jepang, tapi perusahaan pengirim. Ya, jadi kita semacam kayak perusahaan outsourcing gitu ya. Nah, kendalanya adalah sistem yang berjalan ini kan kadang ada namanya salary itu kan tidak bisa full ya, 30 hari dengan hitungan berapa begitu. Kemudian juga kondisi di sana seperti apa begitu. Nah, dengan sistem CRM ini itu akan sangat mudah sekali. Itu salah satu contoh, tetapi sebenarnya banyak hal yang bisa dipakai. Kalau kita perhatikan di sini dashboard, ini kan ada overview ya. Jadi seperti kayak pendapatan hari ini, pengeluaran hari ini, itu, kemudian total pendapatan, total pengeluaran ya. Ini kan saya kira juga sangat penting di perusahaan, apalagi untuk jajaran pimpinan ya. Jadi tinggal lihat berapa begitu kan, walaupun muncul angka-angka ini, itu pasti ada prosesnya yang panjang ya di sistem cash flow-nya begitu ya. Kemudian di sebelah ini adalah invoice today ya. Jadi ada informasi invoice yang didapat begitu ya. Invoice itu berarti kita mengirimkan tagihan. Nah, kita mendapatkan pembayaran payment today. Invoice ini berarti penagihan ya toh. Berarti kita akan melakukan penagihan itu berapa sih totalnya? Oh, invoice yang kita tagihkan hari ini 100 juta. Ya, kemudian dari invoice tadi itu ada pembayaran. Ya. Ada pembayarannya hari ini berapa? Kemudian ini yang sudah dibayarkan dari invoice yang kita ajukan itu berapa yang sudah dibayar? Tidak hari ini ya, ini kan hanya untuk hari ini, tapi ini secara keseluruhan. Kemudian ini jumlah yang jatuh tempo itu berapa gitu ya. Ini terkait dengan overview dari pengeluaran dan pemasukan ya. Sedangkan di sini ini informasi mengenai progress report sebuah pekerjaan ya. Jadi ketika ada dapat tugas itu bagaimana progresnya ya. Kemudian jika ada perlu koordinasi mengirimkan support tiket ya, itu ada di sini jumlahnya. Kemudian jika ada kendala dalam melakukan pekerjaan tersebut di sebuah tim atau staff, itu ketika menyelesaikan kendala itu gimana progresnya. Kemudian pekerjaan apa yang sedang berjalan. Nah, ini adalah salah satu kelebihan dari aplikasi yang begitu detail ya, begitu kompleks, tetapi ini sangat membantu dari pihak pengambil keputusan, dalam hal ini adalah jajaran pimpinan. Kalau kita lihat ke bawah lagi, ini ada, ini kan bahasa Inggris ya, sebenarnya bisa dibahas Inggris kan. Ada overdue project yang sudah jatuh tempo ya, sudah kelewat dari jadwal. Itu project apa saja, sehingga ini kan di sini diisikan nama projectnya apa, katakanlah buat desain logo gitu, klien A harusnya selesainya kapan begitu kan. Nah, kemudian statusnya apa yang harus dilakukan, ini overdue project. Kemudian ada overdue task, nah ini juga sama, ada tugas-tugas yang dikerjakan baik secara kolektif atau mandiri. Nah, kemudian tugas-tugas tersebut juga kelihatan kan, apakah tugas tersebut itu di sini yang ditampilkan hanyalah
tugas ya, yang dibebankan pada perseorangan atau tim, di mana tugas tersebut sudah melampaui tanggal yang disepakati, berarti sudah jatuh tempo begitu. Di sini nanti akan muncul. Kemudian juga ada invoice ya, invoice yang jatuh tempo ya, sehingga kita mempunyai tagihan ya, tagihan itu kita punya piutang ya. Kita menagih hutang ya. Tapi invoice ini yang sudah kita buat itu sudah jatuh tempo, dalam artian karena banyak sekali pekerjaan sehingga membuat invoice pun lupa ya. Nah, maka dengan ini itu kita bisa memonitor secara cepat dan tepat ya. Jadi cepat dan tepat ya, cepat saja tidak cukup. Kemudian ada expired estimate. Ini adalah estimasi sesuatu yang sudah expired. Katakanlah kita melakukan perkiraan biaya pekerjaan ini itu katakanlah mungkin 1 juta ya, tetapi pekerjaan itu nilai 1 juta itu hanya berlangsung selama 30 hari ke depan. Ketika sudah masuk ke hari 31, mungkin karena ada kenaikan biaya operasional, material begitu, maka estimasi yang tadi itu sudah tidak berlaku. Kemudian ada unconfirmed bugs. Nah, ini ada, katakanlah begini, ada sebuah pekerjaan ya yang dimulai dari titik A begitu. Kemudian dia harus selesai pada titik E gitu ya. Berarti dia melewati titik B, C, D dan E. Nah, setiap menjalani atau melewati proses tadi itu kan kemungkinan besar atau mungkin dipastikan akan menemui banyak kendala kan. Nah, dengan kendala tersebut itu nanti akan terlacak di sistem ini. Ketika ada kendala yang tidak dilaporkan, itu ya biasa saja kan, namanya sistem ini juga yang menggunakan human, manusia itu kan. Tapi tentu saja sesuatu hal yang tidak bisa disembunyikan adalah hasil dari pekerjaan tersebut dan target penyelesaiannya. Ya, jadi tetap semua kendala apapun itu tetap dimasukkan dalam aplikasi supaya untuk pembelajaran bagi tim lain jika ada kendala yang sama itu nanti bisa dilihat pada record database, kemungkinan ada langkah-langkah solutif apa ketika menemui kendala yang sama. Kemudian ini ada overdue opportunities. Overdue opportunities ini semacam gini. Ada sebuah peluang bisnis begitu ya. Nah, peluang bisnis ini bisa macam-macam, bisa mungkin informasi lewat rekanan, lewat internet begitu ya. Nah, kemudian di sini katakanlah ada peluang tender atau kemitraan gitu ya yang ditawarkan oleh pihak lain. Nah, pastinya kesempatan ini juga ada masa waktunya kan. Kemungkinan seperti kayak di iklan Suara Merdeka itu dibutuhkan mitra atau begini-begini, kami tunggu sampai tanggal sekian lah seperti itu. Nah, kemudian kalau berarti kan ada goal reports, ya, ini laporan tujuan begitu ya, sehingga ketika kita membuat sebuah perencanaan itu di hari-hari sebelumnya, itu kan seharusnya memang ada pelaporan progres ya, di mana pelaporan progres ini nanti akan memunculkan laporan pencapaian atau tujuan begitu. Nah, ini juga dilihat secara periodik ya, secara berkala melalui tanggal, bulan, tanggal, dan tahun. Nah, ini informasi yang tidak kalah penting, yaitu tentang ikhtisar keuangan, gitu ya. Sehingga seorang owner sebuah perusahaan begitu, ya
setidaknya yang paling dia inginkan kan melihat laporan seperti ini. Hanya income sama expense ya, ada pemasukan, ada pengeluaran. Jadi total pemasukan selama tahun 2020, mungkin kan ini baru sampai Juni ya, itu nanti kan harusnya ini muncul angka-angka ya dalam nominal ya, ini rupiah. Kemudian ada income juga ya, itu berapa begitu, sehingga total profit tahunannya sekian. Ya itu kan yang paling ingin diketahui oleh seorang pemilik bisnis ya, baik itu bisnis kecil-kecilan atau bisnis sudah sekelas corporate begitu. Oke, kemudian ini ada income sama expenses ya. Jadi nanti ada laporan khusus mengenai tentang ya seperti kayak mutasi ya, mutasi rekening itu ya, ada keluar masuknya begitu ya. Cuma di sini kan tidak hanya berupa keluar, kalau dimutasi rekening bank itu kan berarti hanya cash flow yang memang lewat jalur transfer situ gitu kan. Tapi kalau ini kan beda ya. Jadi bisa langsung pembayaran tunai, kemudian ada semacam-macam begitu. Nah, itu bisa dilihat di sini. Oke ya, saya kira itu saja dulu untuk materi CRM ya. Ini nanti banyak sekali. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Setidaknya Anda sudah sedikit tahu, karena nanti banyak sekali. Tidak hanya aplikasi seperti ini ya. Ada ERP, Enterprise Resource Planning, kemudian ada HRM, Human Resource Management, kemudian banyak ya. Nanti kita akan bahas satu-satu terkait untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi. Ya, terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa login ke Sinakat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ya, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Oke, saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.